Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sebentar kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Jika sampai hari ini Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, kami mau bersyukur Tuhan untuk itu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Oleh karena itu Yesus, kami ingin memberikan yang terbaik atas pujian kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita angkat sebuah pujian. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan
darimu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Yesus, dalam Yesus. Oh, mari sembah, mari sembah, mari puji. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku.
segalanya, di atas segalanya. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur dan berterima kasih padamu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami semua ya Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, kuasai hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, urapi yang membenarkan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu tertanam di hati kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami dapat merenung-renungkan firman-Mu ya Tuhan, dan melakukan firman-Mu tiap-tiap hari dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami percaya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, hati yang gembira membuat hidup bersemangat. Marilah kita mempunyai hidup yang bersemangat di dalam keadaan seperti ini, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita buka di dalam Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 kami bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini banyak orang hidupnya tidak tenang, merasa ketakutan menghadapi hidup ini. Dalam situasi seperti sekarang ini, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang merasa ketakutan, banyak orang merasa kecewa di dalam hatinya. Bapak Ibu sekalian, tiap-tiap hari kita mendengar berita-berita yang sangat menakutkan, sehingga membuat hati kita merasa ketakutan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempercayai firman Tuhan ini. Hati yang gembira adalah obat. Firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita hidup bergembira di dalam Tuhan, supaya hidup kita tidak mengalami kemunduran di dalam rohani kita. Oleh karena itu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menghadapi kehidupan ini. Jangan khawatir saudara-saudara, Tuhan pasti tolong kita semua kalau kita mempunyai hati yang gembira. Janganlah takut menghadapi segala persoalan-persoalan kita hadapi, karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita hadapi hidup ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Firman Tuhan mengatakan, di dalam percobaan yang kita alami, anggaplah suatu kebahagiaan, karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan khawatir saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tetap hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita patah semangat. Jangan patah semangat. Mari kita buka sebentar di dalam Amsal 18 ayat 11. Amsal 18 ayat 14. Mari saya bacakan Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Firman Tuhan mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Kalau hidup kita bersemangat, segala penderitaan yang kita alami, kita dapat menanggungnya.
karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini sebenarnya sangat indah kalau kita mau bisa menikmati hidup ini. Tapi banyak orang tidak bisa menikmati hidup ini karena mereka patah semangat menghadapi segala persoalan yang dihadapinya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan khawatir saudara, marilah kita menghadapi dengan semangat yang luar biasa supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah kita patah semangat menghadapi segala persoalan. Janganlah kita patah semangat menghadapi hidup ini dengan bersyukurlah kepada Tuhan supaya hidup kita ini benar-benar dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita semua. Jangan khawatir saudara, jangan kita putus asa, jangan kita putus semangat. Yang seperti dialami oleh Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 8. Di mana ketika Elia setelah mengalahkan nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 itu, tiba-tiba hatinya merasa takut karena dia menghadapi orang suruhan dari Yezebel. Elia hampir patah semangat setelah melakukan persoalan yang besar menghadapi nabi-nabi Baal. Tapi ketika menghadapi persoalan kecil, Nabi Elia merasa ketakutan di dalam hidupnya, sehingga dia minta mati. Mari kita buka sebentar di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 8. Dapat saya bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Yezebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Yezebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bethseba, ya yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke dalam padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elia hatinya benar-benar sangat takut. Hampir-hampir saja dia semangatnya patah karena dia merasa ketakutan oleh Yezebel. Padahal dia sudah melakukan apa yang dia lakukan dengan perkara yang besar. Tetapi menghadapi perkara kecil dia merasa takut. Karena mungkin ya imannya dia sedang menurun. Marilah kita tetap punya iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Elia sedang hatinya merasa ketakutan, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan untuk menguatkan dia, di mana dia memberi makan dan minum pada Elia. Esoknya juga dia memberi makan kepada Elia sebelum Elia berangkat ke Gunung Horeb selama 40 hari 40 malam supaya dia menjadi kuat. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Elia benar-benar bangkit dan Elia berangkat ke Gunung Horeb. Oleh karena itu saudara, janganlah takut kita menghadapi persoalan-persoalan itu. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus segala persoalan kita, karena Tuhan Yesus pasti akan menolong kita kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita patah semangat seperti Elia. Kita tetap percaya bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Untungnya Elia sadar bahwa malaikat Tuhan menolong dia di dalam ketakutannya itu. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan.
Kalau kita merasa hidup kita merasa ada ketakutan dan patah semangat, datang kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan pertolongan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Marilah datang kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan, supaya hidup kita bisa bergembira, karena Tuhan telah tolong kita di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Tanpa pertolongan Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam tiap-tiap hari bergembira di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena orang yang bergembira itu dapat menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang diingat di dalam tubuh kita. Percayalah, karena ini firman Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan khawatir, saudara. Mari kita buka di dalam Nehemia ayat pasal 8 ayat 11b. Nehemia pasal 8 ayat 11b. Sudah dapat saya bacakan. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita di dalam Tuhan adalah perlindungan pada kita semua. Jangan gentar menghadapi segala masalah yang kita hadapi. Tetaplah kita percaya pertolongan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana firman Tuhan yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Benar saudara, obat yang mahal pun tidak dapat membuat hati kita gembira. Tidak dapat menyembuhkan penyakit kita kalau kita mempunyai hati semangat yang patah. Tapi kalau kita mempunyai hati yang gembira, segala penyakit apapun di dalam tubuh kita, Tuhan akan memberikan kesembuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, saudara, percayalah, obat hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Tidak ada duanya di dunia ini. Obat di dunia ini hanya sebatas saja, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Oleh karena itu, janganlah gentar kita menghadapi segala masalah dan persoalan. Tetaplah bergembira di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang punya kuasa, Tuhan Yesus yang punya segala-galanya di dalam kehidupan kita semua. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan Yesus sangat luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Jangan gentar menghadapi segala masalah dan segala persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang bertanya-tanya, ya saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menghadapi persoalan seperti sekarang ini? Banyak PHK, banyak pekerjaan yang tidak berjalan sesuai dengan target mereka. Dengan banyaknya sakit penyakit, bagaimana kita dapat mengatasinya? Kita bisa dapat mengatasinya kalau kita dekat sama Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, selalu ada sukacita di dalam kehidupan kita. Sukacita lah yang membuat hidup kita tetap bertahan dan hidup kita tidak akan sampai jatuh. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Daud, perasaannya sangat tenang dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Apa yang dikatakan oleh Daud memang benar. Daud kalau menghadapi segala masalah, dia tetap tenang. Tetap tenang. Walaupun apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Daud merasa hidupnya sangat tenang karena dekat dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, janganlah kita khawatir kalau kita dekat sama Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya bagi kita semua. Kita buka sebentar di dalam Mazmur 62. Ayat 1 sampai 3. Berikutnya, perasaan tenang dekat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa.
Kita tidak perlu goyah menghadapi segala persoalan dan masalah itu. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, percayalah. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud. Juga dalam kehidupan kita semua. Kita harus merasa tenang karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Daud menghadapi segala persoalannya, dia tetap tenang. Di mana di waktu dia dikejar-kejar oleh Absalom, Daud tetap tenang karena hatinya Daud tetap dekat dengan Tuhan. Sehingga Daud tetap dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Daud tidak gentar menghadapi segala persoalannya. Padahal yang dialami oleh Daud itu sangat berat, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang dihadapi adalah anaknya sendiri. Bagaimana dia bisa menghadapi anaknya sendiri, Absalom, yang mengejar-ngejar dia untuk membunuhnya. Tapi apa dikatakan Daud? Dia tetap tenang. Dia tetap tenang. Apa dikatakan Daud sangat luar biasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Sehingga apa yang dialami oleh Daud, begitu tenang hati Daud karena Daud dekat dengan Tuhan. Percayalah saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh kehidupan kita, kita tetap tenang karena kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hati kita bisa bergembira di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daud sangat tenang dalam menghadapi Absalom. Dia tetap tenang karena dia dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia dapat tidur nyenyak. Dia tidak memikirkan hal-hal yang lain-lain. Dia tetap tenang karena ada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Daud bisa tidur dengan tenang di dalam menghadapi segala masalah dan persoalan. Kita buka sebentar di Mazmur. Mazmur 3 ayat 6. Dapat saya bacakan. Mazmur 3 ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Apa yang dikatakan oleh Daud benar-benar sangat luar biasa. Aku membaringkan diri lalu tidur. Daud bisa tidur walaupun dia menghadapi segala persoalan apapun. Dia tetap bisa tidur. Karena Daud merasa hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia berkata, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Daud tidak takut walaupun dikepung oleh ribuan orang. Karena malaikat-malaikat Tuhan melindungi Daud. Karena Daud sangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadapi segala persoalan apapun. Kita harus tetap tenang menghadapi hidup ini. Tetap tenang, supaya kita bisa tidur nyenyak. Jadi supaya kita tidak berpikir hal yang tidak. Pikir saja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan perlindungan sangat luar biasa yang seperti dialami oleh Daud. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi kekuatan kepada orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan pasti memberi kekuatan pada orang-orang yang mencari Tuhan. Supaya kita lebih lesu. Supaya hidup kita tetap semangat. Karena hidup kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup dengan Tuhan, kita diumpamakan seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu walaupun ada segala masalah, ada badai apapun, burung Raja Wali tetap menerobos dan dapat melakukan apa yang burung Raja Wali kehendaki. Sanggup menerobos segala apapun. Karena burung Raja Wali itu benar-benar sangat luar biasa. Tuhan mengumpamakan supaya hidup kita seperti burung Raja Wali. Supaya hidup kita tetap dapat melakukan terobosan-terobosan
yang menghambat pada kita. Jangan khawatir saudara, karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita buka sebentar di dalam Yesaya 40. Kita mulai dengan ayat 29, Yesaya 40 pasal 2, Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi semangat oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita patah semangat. Jangan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberi kekuatan pada kita semua. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah. Rasul Paulus walaupun dalam menghadapi segala persoalan, segala masalah, Rasul Paulus masih tetap bisa bersukacita. Karena Rasul Paulus yakin dan percaya hidupnya dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana dalam pelayanannya Rasul Paulus banyak masalah-masalah yang dihadapinya, banyak persoalan-persoalan yang dihadapinya oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus dapat berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tak gampang saudara, orang dalam suasana ada masalah, ada apapun untuk bersukacita, tidak gampang. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, segala persoalan apapun kita dapat bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kekuatan kita di dalam untuk menghadapi segala masalah, adalah sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidup ini dengan penuh hati bersukacita, sehingga hidup kita benar-benar dapat bergembira di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya hidup kita jangan ada merasa kecewa, merasa bimbang. Janganlah kita mendua hati. Orang bimbang itu tidak akan mendapat apa-apa. Tetaplah percaya, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dalam akhir-akhir ini persoalan-persoalan yang kita hadapi sangat rumit saudara. Di mana kita menghadapi penyakit-penyakit seperti penyakit Corona ini saudara. Bagaimana saudara kita menghadapinya? Kita tetap percaya segala sesuatu itu Tuhan punya rencana yang terbaik. Oleh karena itu saudara, marilah kita tetap tekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita hidup semaunya sendiri. Percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena pertolongan hanya dari Tuhan Yesus saja. Janganlah kita mempunyai hati yang sangat merasa ketakutan. Boleh kita takut, saya pun juga kadang-kadang merasa takut. Tapi kalau saya merasa takut, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan beri kekuatan pada saya Tuhan. Beri kemampuan pada saya ya Tuhan. Akhirnya benar-benar saudara, Tuhan memberi kekuatan pada saya. Dan saya dapat melupakan apa yang saya takutkan itu. Karena Roh Kudus sudah pimpin saya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Cukup berikanlah dirimu dengan apa yang ada. Apa yang dikatakan oleh doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar sangat luar biasa. Tuhan akan memberi pada kita semua tiap-tiap hari makan yang secukupnya.
tiap-tiap hari, besok ya hari ini, lusa juga hari ini, seterusnya juga hari ini, sampai 40 tahun juga hari ini. Oleh karena itu saudara, marilah kita minta kepada Tuhan supaya kita diberi makan tiap-tiap hari secukupnya. Tapi sangat disayangkan, banyak sekarang orang-orang ingin doanya seperti doanya Yabes. Doanya ingin yang berlimpah-limpah. Tapi sebenarnya bisakah kita kalau diberi berkat yang berlimpah-limpah kita bisa mengendalikan diri? Belum tentu saudara. Kadang-kadang orang yang diberkati begitu banyak, kadang-kadang masih merasa kurang puas. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ini kalau bekerja ini, saya juga bisa berkumpul dengan beberapa orang di kelas menengah ke bawah, juga bisa di kelas menengah ke atas. Saya tiap-tiap hari mesti ketemu dengan mereka-mereka itu, di mana saya tiap hari bertemu dengan buruh, tukang angkat barang, kuli angkut barang. Tiap-tiap hari saya ketemu. Tapi saya melihat dia itu sangat sukacita di dalam hidupnya. Mereka bisa bergurau dengan teman-temannya. Saya tanya sama dia, sampai ini tiap hari oleh dapat berapa? Yang datang itu Pak, kadang-kadang 150, kadang-kadang 100, kadang-kadang 30. Saya tanya, kalau dapat 30 itu cukup tak? Lah cukup Pak, mesti disyukur ya lah cukup Pak. Itu kalau beras sampai iwa is cukup lah. Dia bilang gitu. Saya sangat terkejut dengan perkataan mereka. Loh kalau nggak oleh, loh kalau udah dapat ya itu yang dulu dapat 150 itu ya dikeluarkan lagi. Dia bilang gitu. Wah itu sangat luar biasa jawaban itu. Oleh karena itu saudara, syukurilah apa yang kita dapatkan, supaya hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar dalam doa itu. Berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Karena hari ini tiap-tiap hari mesti ada. Sampai 40 tahun tetap ada hari ini. Dan saya datang kepada orang yang punya toko. Saya tanya, rame tak? Wah itu sepi Soro saiki katanya. Sangat sepi. Untuk ongkos pun kadang-kadang nggak nututi. Dia bilang gitu. Saya bandingkan dengan orang-orang yang di kelas bawah itu. Orang di kelas bawah itu lebih bersukacita dari mereka yang mempunyai uang. Mereka berkata, untuk ongkos pun kadang-kadang nggak nututi. Tapi dia kan punya tabungan banyak. Tapi masih tetap nolongso dalam hidupnya. Tetap tidak bisa bersyukur, tidak bisa mengucap syukur. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk menyangkupkan diri kita. Kalau kita bisa menyangkupkan diri kita dengan apa yang kita miliki, pasti hidup kita bisa bergembira di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap percaya bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi kekuatan pada kita semua. Tuhan pasti tolong kita semua, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidup ini apa adanya. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang kita miliki, yang kita punyai. Pasti cukup. Jangan khawatir saudara, karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Percayalah kepada Tuhan, supaya hidup kita bisa bergembira di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu, tetaplah bergembira hati kita saudara. Walaupun apa yang kita hadapi, tetap bergembira di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat terakhir kita buka di dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang asing lagi. Ayat 16 sampai 18.
Saya bacakan, sudah dapat saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam kehidupan kita semua. Bersukacitalah supaya hidup kita bisa bergembira tiap-tiap hari. Supaya hidup kita tidak ada kekecewaan yang luar biasa. Bersukacitalah, kata firman Tuhan. Bersukacitalah. Yang kedua, tetaplah berdoa. Tetap berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menghadapi segala persoalan apapun, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi jalan yang keluar. Tuhan memberi kelegaan pada kita semua. Pasti Tuhan memberi kelegaan pada kita semua. Jangan khawatir saudara-saudara. Saya kalau ada masalah, ada apapun, saya berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan pada Tuhan. Segala sesuatu yang saya alami, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan bersih memberi kekuatan pada saya. Kalau kita mau doa kepada Tuhan. Adakan mesbah doa dengan Tuhan. Ini kesempatan kepada kita semua. Di mana pada akhir-akhir ini, dalam situasi seperti ini, Tuhan memberikan pada hikmat pada kita semua. Supaya kita dekat kepada keluarga, dekat pada Tuhan melalui keluarga kami masing-masing. Adakan mesbah doa di dalam rumah tangga kami masing-masing, rumah tangga kita masing-masing. Adakan. Saya tiap malam saya berdoa dengan istri saya. Saya menyembah Tuhan tiap malam. Saya mengucap syukur pada Tuhan tiap malam sama istri saya. Saya berdoa. Dan saya juga mendengar firman Tuhan tiap hari. Walaupun firman Tuhan itu tidak lama, kira-kira 5 menit. Tapi Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Ada sukacita di dalam kehidupan saya. Dan saya pun dapat tidur dengan nyenyak. Dan tidak tanpa memikirkan persoalan-persoalan yang saya alami. Oleh karena itu tetaplah berdoa. Doa itu sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-18. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan mengingatkan pada kita semua. Supaya kita mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetap mengucap syukur. Kalau kita bisa mengucap syukur, pasti ada sukacita di dalam kehidupan kita. Ada hati yang gembira di dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap mengucap syukur dan ada hati gembira di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu saudara, mari kita syukuri di dalam hidup ini. Syukuri apa yang kita punyai. Kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita punyai, hidup kita pasti bisa bersukacita dan hidup kita bisa bergembira di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu saudara, mari kita tetap mempunyai hati yang gembira. Karena hati gembira itu adalah obat yang manjur. Dan janganlah kita patah semangat. Orang yang patah semangat itu mengeringkan tulang. Kalau orang yang hatinya gembira, segala penyakit apapun di dalam tubuhnya pasti akan sembuh. Kalau orang yang patah semangat dan mengeringkan tulang, segala penyakit apapun akan datang. Oleh karena itu saudara, marilah kita mempunyai hati yang gembira. Dan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur karena Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan. Di mana Tuhan mengajarkan kami ya Tuhan, hati gembira adalah obat ya Tuhan, yang manjur ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, seluruh jemaat-jemaat mempunyai hati yang gembira ya Tuhan. Sehingga segala penyakit apapun di dalam tubuhnya ya Tuhan, Tuhan akan sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus sangat luar biasa di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tanpa Tuhan Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan,
percaya hanya padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.